Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua, Bang Do, di project Suara Siapa. Ya, kali ini background baru gua. Gimana ya? Ini wallpaper biasa sebenarnya, cuman ya oke lah untuk narasi gua selanjutnya. Gitu. Kali ini gua bakalan bahas yang lagi hits dan sangat menegangkan. Bertepatan tanggal 28 Oktober 2023 ini ada kejadian peristiwa yang sangat mengejutkan dan sangat menggembirakan untuk kubu Prabowo Gibran. Selengkapnya akan gue bahas di project Suara Siapa Season 8 edisi Pesta Pemilu 2024. Ya, seperti yang kita ketahui, Prabowo Gibran sudah banyak didukung oleh para relawan dan juga partai. Ada 8 partai yang mendukung di luar Gerindra ya. Kalau dengan Gerindra berarti 9 semuanya. Itu saja sebenarnya sudah amat cukup untuk membuat gebrakan dan gebrakan ya pokoknya udah sangat cukup lah sebenarnya ya. Tapi dengan bergabungnya kelompok pemuda penerus negeri pada hari ini melakukan deklarasi di Jakarta Theater menambah lumbung suara bagi Prabowo Gibran. Tentunya ini akan menjadi ancaman besar bagi pasangan Ganjar Mahfud dan juga Anies Baswedan serta Muhaimin. Apakah ini sudah cukup untuk menjadi senjata perang pemilu 2024 Prabowo Gibran? Tentu saja bisa dibilang cukup dan juga tidak, karena perjalanan pemilu masih panjang, masih ada beberapa step lagi yang harus dilalui. Kita berdoa saja, semoga harapan kita semua pemimpin bangsa ke depannya adalah yang terbaik. Siapapun nanti, mau itu Prabowo Gibran, mau itu Ganjar Mahfud, mau itu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, kita doakan siapapun yang menjadi nanti, dia adalah putra terbaik bangsa, maka kita harus dukung seluruh programnya. Tapi ingat, pastikan kita selaku pemberi lumbung suara, jangan sampai salah pilih. Kalau saran gue sih, ya Pak Prabowo. Ya, seperti yang gue bilang dari dari episode gue sebelumnya, gue ini memang sudah militan Prabowo sejak 2014. Ya 2009 gue masih bocah lah gitu kan. 2014 juga gue masih bocah sebenarnya, masih SMP kalau nggak salah ya. Yang pasti kenapa harus Prabowo Gibran? Prabowo ini sudah jelas dia adalah mantan tentara, memiliki kekuatan dan ketegasan yang baik. Bahkan diakui oleh banyak negara. Sempat mendapat julukan macan Asia. Wow. Lalu bagaimana dengan Pak Anies dengan Muhaimin? Bagaimana dengan Ganjar Mahfud? Mereka juga bagus, tapi saran saya sih ya lebih tepat ya Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kenapa harus Mas Gibran sih wakilnya ya? Sebenarnya kalau dikulik secara ilmu politik banyak aspek terkait hal itu, tapi yang paling penting Mas Gibran adalah perwakilan dari kita para anak muda untuk bersuara. Kedepannya nggak bakalan lagi kita takut untuk bersuara karena ada anak muda di sana menjadi wakil kita. Kedepannya kita tidak akan takut lagi untuk berbicara, menegur pemerintah, menegur pejabat negeri ini ketika mereka melakukan kesalahan karena ada wakil kita di sana. Ya, selama ini kenapa kita tidak bisa bersuara? Suara anak muda dibungkam. Ya kan? Kita selalu dibilang anak ingusan, tidak tahu apa-apa, harus belajar lebih banyak. Mereka tidak tahu dengan canggihnya teknologi saat ini. Saya rasa anak muda lebih unggul daripada yang tua, mohon maaf. Tapi tidak apa. Menurut pandang gua, tua muda bukan suatu batasan untuk seseorang berkreasi, untuk seseorang memimpin suatu kaum.
Jika dia pantas dan layak, memang dia sanggup sesuai porsi dan kemampuannya, tidak ada salahnya, gitu kan. Jadi kenapa harus diributkan gitu? Toh sejauh ini bahkan di Thailand, di mana lagi? Di negara-negara maju, di Swiss, Kanada, mereka sudah banyak pemerintah-pemerintah, pejabat-pejabat negerinya, bahkan menteri-menterinya itu muda semua. Lalu Indonesia kapan? Kapan mau memberikan ruang dan waktu untuk para anak muda berkreasi? Selama ini anak muda selalu dijadikan hanya lumbung suara untuk mendongkrak elektabilitas dari seorang pemimpin, seorang calon pemimpin yang akan maju. Setelah mereka jadi, dilupakan anak muda itu, padahal mereka sangat penting bagi negeri ini. Ingat, Soekarno pernah berkata, beri aku 10 pemuda agar aku bisa guncang dunia, niscaya aku guncang dunia. Begitu kata Pak Soekarno. Sedangkan berikan aku 1000 orang tua atau orang dewasa, akan kuguncang Semeru. Loh, hanya Semeru, sedangkan 10 pemuda bisa mengguncang dunia. Maksudnya bagaimana? Ayo. Ya pemuda yang dimaksud adalah pemuda-pemuda saat ini. Salah satunya ya Mas Gibran gitu. Jadi jangan salah kaprah, jangan bilang ini politik dinasti. Oh, karena menantunya masuk politik, anaknya yang bungsu jadi ketua umum partai, sekarang anak sulungnya menjadi calon presiden. Lalu bagaimana yang seluruh keluarganya tentara? Apakah itu tentara dinasti? Lalu bagaimana yang seluruh keluarganya PNS? Apakah itu PNS dinasti? Apakah yang seluruh anaknya, seluruh keluarganya, keluarga petani disebut keluarga petani dinasti? Sudahlah. Kata-kata dinasti ini hanya digunakan oleh mereka-mereka yang memiliki kepentingan saja menurutku. Jadi, ya, kalian sudah tahu dan jelas ya, siapa pemimpin sesungguhnya. Semakin banyak pemimpin itu dihujat, direndahkan, dicari kesalahan-kesalahannya, maka semakin terbuktilah bahwasanya pemimpin itu berpengaruh untuk negeri ini. Kalian ingat ketika Bapak Jokowi dulu sebelum mencalonkan diri, saat mencalonkan diri, dan saat sudah jadi, selalu dihujat, dibilang ini, dibilang ini. Termasuk saya dulu bilang, wah Pak Jokowi begitu gini. Tapi dengan adanya media sosial, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya melihat seluruh kinerja Kabinet Indonesia Maju. Saya melihat apa yang terjadi di negeri kita ini. Meskipun masih banyak yang minus, tapi kita tetap harus melihat yang positifnya. Yang minus kita jangan celah, tapi kita perbaiki, gitu kan? Yang baik, mari kita apresiasi. Sudah saatnya kita berpolitik gembira dan santai. Bukan masanya lagi kita berpolitik saling mencela dan saling menghina. Pasangan Pak Prabowo dibilang terlalu tua dan terlalu muda. Lah, lantas bagaimana dengan umurnya yang matang tapi tidak berkompetensi yang baik? Sudah jelas. Bagaimana? Masih ingin meragukan? Ayolah. Sudah saatnya kita menentukan pilihan. Cukup keringet juga ya ngomongin Pak Prabowo dengan Gibran. Cuman ya itulah. Ketika seseorang itu selalu dihujat dan selalu direndahkan, berarti dia memiliki elektabilitas yang tinggi. Itu sih. Ya, buktinya sudah ada lah Pak Jokowi. Suruh bukti kok. Dan sekarang Pak Prabowo dihujat begini, dihina begini, dicaci maki begini, bahkan digugat. Begitu juga dengan wakilnya Gibran, dibilangnya masih ingusan, bocah kemarin baru menjabat 2 tahun, segala macam begini. Ini adalah bukti bahwasanya besok saat mereka jadi, mereka akan tampilkan yang terbaik. Gitu. Gua Bang Dul izin pamit.
Sampai ketemu di episode 9 spesial Pesta Pemilu 2024. Yang merasa kurang puas dengan narasi gue, silakan kalau diisi kolom komentarnya, penuhin kolom komentarnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua Bang Dul, izin pamit.